Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah IHMPT, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 217, Semua yang Tercipta. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah IHMPT. Lancarkanlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bermazmur dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak bergoyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mari adik-adik mari kita menyambut firman Tuhan dalam bernyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan.
Berkatilah kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Akan kakak bacakan. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Baik, kita akan pembagian kelas. Untuk kelas Eka oleh Kak Vio dan kelas Dwi oleh Kak Amel. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Kak Amel menyapa adik-adik teruna kelas Dwi dan juga katekisan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16 yang tadi kalian udah baca sama-sama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Amel mengajak adik-adik mengingat
atau membayangkan sebuah kondisi. Kan sekarang semua lagi sekolah online ya adik-adik ya. Nah, pasti banyak tugas, pasti banyak PR gitu ya. Belum pelajaran yang harus kalian ikutin secara online. Nah, misalkan dalam satu hari adik-adik itu sudah sibuk belajar dan ngerjain tugas dari pagi sampai siang gitu ya misalnya. Kemudian setelah itu orang tua kalian minta tolong atau kalian punya tugas tanggung jawab untuk membersihkan rumah gitu ya di sore hari ya. Jadi kalian baru selesai istirahat itu ketika mau matahari terbenam. Jadi dari pagi adik-adik sekolah bikin tugas, kemudian lanjut bantu orang tua sampai sore hari gitu ya. Seharian kalian sibuk. Terus kalian punya adik nih, adik yang kedua. Adik kedua kalian itu baru mulai belajar jam 9 pagi sampai sore juga. Sedangkan kalian dari jam 7 pagi. Kemudian kalian punya adik ketiga. Adik ketiga kalian baru mulai sekolah atau baru mulai beraktivitas itu dari jam 1 siang sampai sore hari. Tapi kemudian di sore hari orang tua kalian memberikan hadiah yang sama buat kalian gitu ya. Oh, anak papa sama anak mama nih udah capek nih gitu ya. Kita makan es krim ya. Tapi es krimnya semua sama, baik kalian maupun adik kalian, 2 orang itu es krimnya sama jumlahnya gitu ya. Adik-adik ngerasa nggak adil nggak? Adik-adik komplain nggak? Kan aku lebih capek pak, aku lebih capek ma, aku mau 2 dong es krimnya gitu. Tapi enggak, kalian dapatnya masing-masing dapat 1 gitu ya. Nah, ilustrasi ini adik-adik itu terjadi atau juga dipakai oleh Tuhan Yesus, mirip-mirip gitu ya, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada hari ini. Perumpamaan itu dikisahkan adalah seorang tuan pemilik kebun anggur yang mencari pekerja untuk bekerja di ladang anggurnya atau di kebun anggurnya. Nah, para pekerja ini bekerja dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, dan dijanjikan upah 1 dinar per orang per hari gitu ya adik-adik ya. Nah, pekerja ini mau nih sepakat, akhirnya mereka mulai kerja dari pagi sampai sore, dibayar 1 dinar per orang gitu ya. Kemudian ketika jam 9 pagi, tuan pemilik kebun anggur ini itu keluar rumah dan mencari pekerja lagi. Dia melihat ada orang yang tidak bekerja, ada di luar, dipanggil dan diajak bekerja juga di kebun anggurnya. Kemudian menjelang makan siang gitu ya, jam 12 siang, pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan dia menemukan ada orang-orang yang tidak bekerja. Akhirnya itu juga dipanggil untuk bekerja di kebun anggur milik dia. Kerjanya sampai sore juga. Kemudian jam 3 sore dan juga jam 5 sore. Jam 3 menjelang sore ya, dan juga jam 5 sore. Pemilik kebun anggur ini nyuruh lagi orang baru di luar untuk bekerja juga sampai matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam, pemilik kebun anggur ini memanggil mandornya untuk membagikan upah kepada seluruh pekerja. Dimulai dari yang bekerja jam 5 sore. Nih, dipanggil gitu ya, dikasih upah 1 dinar. Yang bekerja dari jam 5 dikasih upah 1 dinar. Kemudian dipanggil lagi yang kerja jam 3, jam 12, dan dari jam 9 pagi. Masing-masing dapat 1 dinar. Kemudian tibalah pekerja yang pertama, para pekerja yang pertama, yang bekerja dari sebelum matahari terbit. Dari pagi-pagi banget nih. Mereka berharap mendapatkan upah yang lebih. Tapi ternyata upahnya 1 dinar juga. Jadi yang kerja dari jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, bahkan jam pagi-pagi banget gitu ya, itu semua sama, 1 orang dapat 1 dinar. Lalu para pekerja ini protes, para pekerja ini nggak terima. Mereka bilang, mereka bersungut-sungut gitu loh. Di ayat 12 mereka bilang, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, yang kerja jam 5, jam 6 udah selesai. Tapi engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk
bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka nggak terima adik-adik, mereka komplain, kok bayarannya sama? Kan jam kerja kami lebih panjang. Nah, menurut adik-adik nih, coba kita belajar berpikir kritis ya. Menurut adik-adik, pemilik kebun anggur ini adil apa enggak sih? Dia adil apa enggak sih perbuatannya ini? Coba dijawab ya adik-adik ya. Nah, kalau menurut dunia kerja, dunia profesionalitas gitu ya, rasanya nggak adil ya adik-adik ya. Kok jam kerjanya beda, bayarannya sama, ya kan? Oh, nggak bisa itu gitu kan. Harus dituntut gitu ya, harus di demo gitu. Harus ada penambahan upah karena kami kerjanya lebih lama. Itu di dunia kerja atau prinsip dunia. Tapi ternyata adik-adik, di dalam prinsip kerajaan sorga itu adil. Sang tuan pemilik kebun anggur tidak melanggar apapun, tidak melanggar sesuatu perjanjian apapun. Karena di awal kan sudah dijanjikan bahwa jam kerjanya memang dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, dan memang sudah dijanjikan upah 1 dinar. Dan benar kan, mereka dapat 1 dinar. Untuk pekerja-pekerja jam berikutnya tidak ada perjanjian apapun. Jadi, kalau mereka juga mendapatkan upah yang sama, itu semata-mata hanya karena pemilik kebun anggur ini murah hati. Dia memang orangnya baik, ingin memberi, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adik-adik, kenapa para pekerja itu protes? Kenapa para pekerja itu tidak terima? Di ayat yang ke-15 dikatakan, tidakkah aku ini tuan pemilik kebun anggur, bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, adik-adik, ternyata mereka ini iri hati adik-adik. Iri hati karena rekan-rekan kerja yang lain kerjanya singkat banget, tapi kok upahnya sama. Mereka nggak terima. Nah, ternyata itu adalah sifat atau sikap yang iri hati. Nah, perumpamaan ini mengajarkan apa sih adik-adik? Siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Nah, sebelum menjawab itu, adik-adik, Kamel mau ingatkan ke kita semua gitu ya, kalau memang Tuhan Yesus dalam cara Tuhan Yesus melayani, dalam cara Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memang seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau cerita-cerita, ilustrasi untuk menyampaikan sebuah tujuan gitu ya. Jadi di balik cerita ini ada makna lain yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada pendengarnya. Nah, siapa yang dimaksud dengan para pekerja yang pertama itu, yang protes itu? Sebenarnya Tuhan Yesus sedang memperingatkan atau menunjukkan cerita ini kepada ahli Taurat, para imam, dan juga orang-orang Farisi pada saat itu, karena pendengarnya tuh banyak gitu ya adik-adik ya. Ini mengacu kepada peristiwa-peristiwa atau perikop-perikop sebelum Matius 20 ini. Jadi orang Farisi, imam-imam ahli Taurat, mereka itu nggak suka karena Tuhan Yesus itu mengasihi orang di luar Yahudi, mengasihi orang yang seolah-olah melanggar hukum Taurat gitu. Mereka merasa yang bisa diselamatkan hanya orang Yahudi, yang bisa masuk kerajaan sorga hanya mereka yang melakukan hukum Taurat. Dan mereka itu mengklaim, mereka itu percaya bahwa hanya orang Yahudi yang layak, yang pantas menerima keselamatan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan dengan cukup keras adik-adik bahwa sebenarnya hal kerajaan sorga itu tidak seperti yang manusia pikirkan, tidak seperti yang orang-orang Farisi ini pikirkan. Tapi hal kerajaan sorga itu semata-mata adalah ya terserah pemilik sorganya, begitu ya. Seperti kebun anggur itu, ya bagaimana upah atau bagaimana membayar para pekerja itu ya terserah pemilik kebun anggur itu, karena yang punya kan adalah pemilik kebun anggur. Nah, adik-adik, pelajaran pertama dari cerita ini atau perumpamaan ini adalah yang pertama, di mata dunia, prinsip dunia gitu ya, itu berbeda jauh dengan prinsip atau nilai-nilai dalam kerajaan surga. Ya, tadi orang bekerja dibayar seperti mereka bekerja gitu ya, mendapatkan upah seperti yang mereka bekerja.
harus sama. Sedangkan prinsip kerajaan surga tidak. Kerajaan surga itu hanya bisa yang berhak memberikan semata-mata karena kemurahan hati pemilik sorga, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kita nggak boleh bangga yang dengan usaha kita sendiri gitu ya. Jadi yang kedua, tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga semata-mata karena kemurahan hati Allah saja, adik-adik. Kita nggak berhak, ya. Kita nggak berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga membawa kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ini aku udah kerja, aku udah capek-capek Tuhan. Jadi aku pantas dapat upah yang besar, aku pantas masuk kerajaanmu karena aku sudah bekerja. No, ya adik-adik ya. Tuhan itu tidak memandang perbuatan kita. Tuhan itu lihat hati kita, gitu ya. Yang ketiga, kita itu tidak pantas untuk menuntut Allah membayar kesetiaan kita, kerajinan kita, bahkan ibadah-ibadah atau pelayanan kita seakan-akan kita itu berjasa buat Tuhan. Tidak, kita tidak layak adik-adik, kita nggak pantas bahkan, ya. Karena apa? Karena kita bisa setia itu karena Tuhan. Kita bisa rajin beribadah, kita bisa rajin melayani, kita bisa berbuat baik. Itu pun juga karena Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Sehingga tidak ada satupun jasa kita yang bisa membuat kita itu merasa pantas untuk hitung-hitungan lah sama Tuhan gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, kita tuh tidak boleh iri adik-adik kepada mereka yang juga Tuhan kasihi, yang juga Tuhan berbelas kasih. Karena kita aja juga karena hasil dari belas kasihan Tuhan. Ya, kita ini sama dengan orang lain di luar sana gitu. Hanya Tuhan itu berbelas kasih kepada kita. Jadi kalau Tuhan memilih untuk berbelas kasih kepada siapa saja yang Dia pilih, kita tidak boleh iri adik-adik. Kita tidak boleh mengatur-ngatur Tuhan, kita tidak boleh menuntut Tuhan. Justru harusnya kita belajar memberi atau menaruh kasih kepada orang lain seperti Tuhan mengasihi orang lain. Paham ya adik-adik ya? Sampai di sini adik-adik ya. Kita juga mau belajar bahwa harus ingat bahwa kalau kita lihat kehidupan kita saat ini adik-adik ya, adik-adik Teruna GPIB ya, Teruna GPIB Maranatha Denpasar. Kita tidak sendiri sebagai orang Kristen di Pulau Bali ini adik-adik. Di kota Denpasar itu ada banyak gereja gitu ya. Di gereja kita aja Jalan Surapati ini, di sekeliling kita itu ada gereja-gereja lain. Di sebelah sana ada gereja Kepundung ya, adik-adik itu ada gereja Katolik. Ada remaja-remajanya juga. Di dekat lapangan Puputan ada gereja Bali gitu ya, GKPB Kristus Kasih. Kemudian di sebelah mana lagi tuh ada gereja Pantekosta. Belum di dekat rumah kita ada gereja-gereja juga. Di dekat sekolah kalian ada teman-teman dari gereja-gereja lain. Ada denominasi lain. Kita tidak boleh merasa diri kita itu lebih daripada teman-teman atau saudara-saudara seiman kita karena mereka berbeda gereja dari kita, ya. Kita tidak boleh berpikir bahwa oh gereja saya yang paling benar, gereja saya itu yang paling rapi, yang paling teratur organisasinya, yang paling benar cara bernyanyinya, yang paling benar pelayanannya, semuanya merasa paling benar. Cara kita beribadah kita merasa paling benar. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang merasa sudah melakukan hukum Taurat, kemudian merasa mereka layak masuk kerajaan surga, mendapatkan keselamatan. Tapi orang-orang di luar Yahudi, yang non-Yahudi, itu nggak layak karena mereka tidak melakukan hukum Taurat, gitu ya. Merasa diri paling benar sendiri. Jangan sampai kita seperti itu adik-adik. Ya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, di ayat terakhir bacaan kita, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Satu pesan penting bagi kita anak-anak Tuhan, bagi adik-adik dan juga kakak-kakak layan, untuk kita memeriksa hati kita, memeriksa motivasi kita mengikut Tuhan, memeriksa motivasi kita dalam memandang orang-orang atau saudara-saudara seiman kita yang berbeda gereja. Ya, mari kita menjalin persahabatan, belajar berteman, tidak memisahkan diri gitu ya dari
teman-teman seiman walaupun mereka berbeda gereja. Mereka sama-sama saudara seiman kita di dalam Tuhan Yesus. Mereka sama-sama anak-anak Tuhan juga yang kita tidak boleh iri gitu. Yang kita tidak boleh merasa kita yang paling benar sendiri. Justru kita harusnya saling merangkul, saling berkenalan, bersahabat supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Adik-adik tahu lagu bukan karena upahmu ya, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Jadi semua yang kita terima saat ini semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Pengampunan yang kita terima hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi janganlah kita membeda-bedakan teman-teman kita yang berbeda denominasi gereja. Mari kita bersahabat, mari kita berteman. Ya, ada satu lagi lagu sebagai penutup. Kalau adik-adik tahu, lagu ini liriknya sangat bagus dan kakak sangat suka dengan lirik ini gitu ya, menceritakan persahabatan kita juga dengan saudara-saudara seiman yang lain. Lagunya tuh begini. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ya, jadi mari kita mendoakan teman-teman kita seiman di Pulau Bali ini, di Kota Denpasar ini, mendoakan teman-teman di sekolah kita yang berbeda dari kita, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saat teduh untuk kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 189, Yesus inginkan dirimu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih, berkat, karunia, penyertaan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, hari lepas hari, bahkan hingga saat ini, detik ini, Tuhan Engkau masih mengaruniakan nafas kehidupan pada kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, melalui doa syafaat ini kami bersama-sama mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendoakan bagi firman-Mu yang baru saja ditaburkan ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman-Mu ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu menjadi anak-Mu yang tidak mudah iri hati, tidak mudah bersungut-sungut ya Bapa, tapi selalu melakukan apa yang berkenan kepadamu di dalam kehidupan kami,
membawa damai sejahtera ya Bapa. Terlebih kami boleh saling mengasihi teman-teman kami seiman. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau bawa dalam doa ini ya Tuhan, bagi gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar ya Tuhan. Engkau berkati gereja kami, segala program-program kerjanya, segala jemaat di dalamnya ya Tuhan, boleh Engkau berkati supaya kami semua bisa bersama-sama melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini ya Bapa. Kami boleh bekerja sama, dan Engkau juga mau memberkati pelkat-pelkat ya Bapa, terlebih khusus pelkat PT dengan segala programnya, kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua, juga bagi kakak-kakak lain. Tuhan Yesus Kristus, kami pun mau bawakan dalam doa bagi orang tua kami, orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, Engkau berikan berkat melalui perekonomian mereka ya Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini, kiranya mereka boleh selalu Engkau berikan kekuatan, jaga dan lindungi mereka ya Bapa. Untuk adik-adik juga Engkau selalu berkati mereka di dalam pendidikan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kiranya boleh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pun mau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu dengan berbagai polemik yang ada, dengan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami. Ingatkan kami untuk selalu memupuk persatuan, jangan sampai kami memecah belah bangsa dan negara ini ya Bapa, tapi kami boleh sama-sama menjaga kesatuan bangsa dan negara kami. Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin negara kami, agar supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa serta ucapan syukur kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik-adik kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari KMM 92 bait 1, 2, dan 3. Mari kumpulkan
adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami baru saja memberikan sedikit persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami dan bagi pembangunan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita bernyanyi dari Gita Bakti 214 bait 1 dan 3. Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini, Minggu 21 Maret 2021. Mari kita masuk dalam pengutusan. Adik-adik, Kamel undang kita berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan pengampunan, Bapa yang berbelas kasihan dan penuh dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kami boleh belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang juga Tuhan kasihi. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami juga memiliki hati yang penuh belas kasihan dengan saudara-saudara seiman kami, walaupun kami berbeda gereja, walaupun kami berbeda denominasi, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai seluruh teruna di rumah masing-masing, menyertai keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.